it throws a negative. Dan langsung saja pemirsa, kita akan membahas lebih jauh lagi terkait dengan hal ini. Telah terhubung bersama dengan kami sejumlah narasumber melalui sambungan virtual. Ada peneliti dari Asia Middle East Center, Pizarro Ghazali Idrus, dan juga Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Halo, selamat malam Pak Pizarro, Prof. Hik, apa kabar? Malam, kabar baik, terima kasih. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu bergabung di Berita Satu Utama. Saya ingin ke Pak Pizarro terlebih dahulu. Pak, kalau kita lihat dinamika terbaru ini, Israel menyebut tidak akan menarik pasukan militernya dari Lebanon. Padahal itu merupakan salah satu poin kesepakatan damai antara Iran dan juga Amerika Serikat. Bahkan mengatakan pula persoalan ini telah diketahui oleh Donald Trump, Presiden Amerika Serikat. Apa yang bisa kita baca terkait dengan situasi ini, Pak? Ya, memang Israel ini, Mbak Soza ya, dia punya doktrin keamanan kawasan ya. Mereka itu memang sudah lama dia menduduki wilayah Lebanon, dan menurut saya mereka bukan sekedar memerangi Hizbullah, tapi memang benar-benar ingin mencaplok wilayah Lebanon. Dan sekarang Israel itu sudah menduduki 10% ya wilayah Lebanon dari total keseluruhan, khususnya di Lebanon Selatan. Gitu. Dan ini yang ingin mereka lakukan, memang ingin mengcopy paste apa yang terjadi di Gaza, di mana mereka masuk Gaza, mencaplok Gaza sekarang sekitar 60% dan mendudukinya. Saya kira ini yang juga yang sedang dipersiapkan Israel di wilayah Lebanon gitu. Dan kenapa mereka tidak mau mundur, Mas Oza ya? Karena kalau dia mundur dari Lebanon Selatan, maka akan banyak sekali desakan internasional untuk dia juga mundur dari jalur Gaza. Kalau kemudian dia juga dari wilayah Lebanon Selatan, juga akan ada desakan dia juga harus mundur dari wilayah Suriah gitu. Ini yang kemudian dibaca oleh Netanyahu, makanya kemudian dia tidak benar-benar ingin mundur dari wilayah Lebanon Selatan. Kedua, kalau kita dalam sejarahnya, Mbak Soza, Israel pernah mundur tahun 2000 dari Lebanon. Itu di eranya pemerintahan Ehud Barak. Tetapi saat itu memang, kenapa akhirnya Israel mundur? Memang dari jumlah tentara yang tewas, itu sudah sangat besar sekali di tingkat Israel gitu ya. Itu akhirnya menciptakan gelombang opini publik yang begitu sangat besar, hingga mendorong Israel akhirnya benar-benar mundur dari wilayah Lebanon di era pemerintahannya Ehud Barak itu. Nah, ini yang kalau kita lihat sekarang, mereka kan memang masih terus melakukan pertempuran gitu ya di wilayah Lebanon Selatan, dan mereka kan merasa belum betul-betul bisa memenangkan pertarungan dengan Hizbullah. Padahal kita mengetahui Netanyahu selama ini kan sudah mengklaim mereka sudah berhasil menguasai wilayah Lebanon Selatan, mereka akan menundukkan Hizbullah dan lain sebagainya. Dan kemudian ini kan yang kemudian dijual oleh Netanyahu, hingga kemudian kan dukungan dari para politisi sayap kanannya Israel itu terus memberikan dukungan kepada dia gitu. Jadi ini yang kemudian mereka tidak mau mundur betul-betul gitu. Sebenarnya Amerika Serikat ingin mundur gitu ya, ingin membuka Lebanon itu mundur. Menurut saya itu hanya klaim dari Israel saja, agar terkesan mereka itu tidak benar-benar tunduk gitu loh dari tuntutan Iran, tuntutan Hizbullah seperti itu. Tetapi jangan lupa Mbak Soza, sekarang kan lagi ada pembicaraan antara Lebanon dengan Israel yang sedang ditengahi oleh Amerika Serikat, di mana Israel itu harus menarik mundur secara perlahan atau nanti di zona pilot tersendiri, zona di mana tidak boleh ada kekuasaan Israel di wilayah Lebanon Selatan, dan kemudian nanti ada pasukan dari arminya Lebanon yang akan masuk ditempatkan di sana bersama UNIFIL gitu. Sebenarnya sedang ada pembicaraan seperti ini gitu. Tapi tentu Israel ini kan menolak konsep seperti ini, dan dia tetap berupaya untuk benar-benar mencaplok wilayah Lebanon Selatan. Begitu Mbak Soza. Baik, nah kalau begitu jika ditilik dari hukum internasional, Prof. Hik, bagaimana kita melihat pernyataan dari Israel yang mengatakan ya tidak akan mundur apapun yang terjadi? Ya, sebenarnya begini. Pertama adalah kita harus kembali kepada MOU yang diteken antara Amerika Serikat dan Iran. Di mana pasal 1 dari MOU tersebut dikatakan bahwa para pihak itu akan menghentikan semua serangan, termasuk semua serangan ke berbagai wilayah dan disebut itu Lebanon di dalam MOU itu. Nah, memang dari pihak Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahwa kami kan negara berdaulat. Apa urusannya kami dimasukkan di dalam kesepakatan itu sementara kami bukan menjadi pihak. Dan dia mengatakan juga secara publik gitu ya, bahwa kadang kita memang sepandangan dengan Amerika Serikat, tapi dalam hal-hal tertentu kita tidak sepandangan. Artinya ketika Iran menagih kepada Amerika Serikat untuk Israel menghentikan serangan ke Lebanon dan itu tidak dipenuhi, Iran menutup Selat Hormuz. Ya. Nah, ini yang terus kemudian
Trump mengatakan, saya akan selesaikan urusan dengan Netanyahu. Bahkan yang tadi kita dengar, Trump mengatakan, kayaknya Syria lebih baik menghandle masalah dengan Hezbollah ini daripada IDF atau Israel yang melakukannya. Nah, jadi di sini saya melihat Iran pandai mengambil situasi. Ya, bahkan sekarang Iran tidak hanya menekan supaya Israel tidak menyerang Hezbollah di Lebanon, termasuk juga nantinya Lebanon, tetapi juga dia minta agar dihentikan serangan ke Gaza oleh Israel. Nah, ini yang di Perdana Menteri Netanyahu tidak setuju karena dia juga mendapat tekanan dari menteri-menteri yang sayap kanannya yang mengatakan bahwa jangan sampai apa yang sudah kita capai baik itu di Lebanon Selatan maupun di Gaza itu jadi mundur gara-gara ada kesepakatan di mana kita tidak menjadi pihak tapi kita dipaksa. Kan kita negara yang berdaulat. Kira-kira dari perspektif menteri-menteri yang sayap kanan itu seperti itu. Jadi dalam konteks hukum internasional, memang Iran ingin agar MOU itu benar-benar diimplementasikan. Baik, nah tapi kan keseriusan itu hanya terlihat dari Iran saja ya Prof. Jadi apakah sampai di titik ini kita melihat untuk keberhasilan dari MOU ini sangat jauh dari kata sepakat atau justru bagaimana nih Prof? Kalau menurut saya, memang MOU ini bisa fragile ya, tidak kemudian bisa memberikan kepastian. Sebenarnya dunia berharap sekali bahwa dengan adanya MOU ini ada kepastian bahwa ini kemudian akan berujung pada perjanjian perdamaian antara Iran dengan Amerika Serikat. Tetapi dengan sudah ditandatangani MOU, bahkan ada klaim antara Israel dan Iran yang saling bertentangan, dari apa yang mereka tafsirkan dari MOU ini yang membuat dunia khawatir bahwa ini memunculkan lagi ketidakpastian. Jadi ini yang memang masih kita lihat, tetapi Presiden Trump kelihatannya pada saat sekarang ini komit untuk benar-benar bisa menjalankan MOU ini karena dia butuh exit strategy agar perang ini memang tidak dimulai lagi. Dan dia selalu mengatakan kepada konstituennya bahwa kita sudah menang dengan MOU ini, bahkan nanti kalau ada aset dari Iran yang sudah dicairkan, itu untuk membeli berbagai produk yang dihasilkan oleh Amerika Serikat begitu. Meskipun ini juga dibantah oleh pihak Iran, seperti itu. Baik, apalagi Trump kita tahu memiliki tekanan politik yang sangat besar ya menuju ke pemilu sela yang akan terjadi pada November nanti. Nah, Pak Pizarro, kita masih membahas juga terkait dengan bagaimana dampaknya kepada MOU. Tadi Prof. Hik sudah membahas dengan sangat jelas ya. Tapi saya ingin menggarisbawahi persoalan bagaimana kira-kira Anda memprediksi respons dari Teheran ataupun dari Hizbullah atas statement yang disampaikan oleh Israel. Kira-kira akan bagaimana nih? Ya, menurut saya kalau kita lihat pola yang sudah dilakukan Iran melawan Amerika selama ini itu resiprokal. Dia pasti akan melakukan tindakan balasan jika ketika MOU tersebut itu tidak benar-benar bisa ditegakkan. Dalam kasus mengenai Libanon aja kan dia menutup Strait Hormuz kembali kan, karena kemudian Israel dinilai itu terus melakukan serangan kepada wilayah Libanon Selatan dan tidak ada tindakan yang berarti bagi dari Amerika Serikat untuk menghentikan tersebut. Jadi menurut saya ini memang MOU yang sangat rapuh ya Mbak Soza ya, karena ini masih semacam kesepahaman bersama, tetapi kan detail-detail konkret itu belum dibahas gitu. Betul. Apalagi ini waktunya sangat limited nih, cuma 2 bulan nih, cuma 60 hari. Dulu Obama sampai kesepakatan dengan Iran itu pun 1 poin aja uranium, itu butuh waktu 6 tahun kan, kalau kita lihat dihitung dari upaya Obama kemudian untuk mendekat Iran 2009. Ditekannya 2015. Ini bayangkan dia harus menyelesaikan masalah uranium, dia harus menyelesaikan masalah tentang Libanon, dia harus menyelesaikan masalah Hormuz, lagi aset-aset yang akan dicairkan. Itu hanya 60 hari. Menurut saya ini juga menjadi sangat tricky, Soza, dan bukan tidak mungkin ini dimanfaatkan oleh Israel untuk terus mensabotase kesepakatan kita senjata ini dan kemudian mengganggu jalannya MOU. Apalagi Iran sudah mengatakan di poin 1 kan dia mengatakan dia menuntut berhentinya operasi militer dilakukan oleh Israel dan juga menghargai kedaulatan yang ada di wilayah Libanon. Ini pun dimanfaatkan oleh Netanyahu untuk ngeles nih. Netanyahu kan ngomong, di situ tuh nggak ada diktum spesifik tuh. Saya harus menarik mundur dari wilayah Libanon gitu. Walaupun dalam perspektif Iran, penghormatan terhadap teritorial wilayah Libanon itu udah include dicabutnya pasukan Israel dari wilayah Libanon. Tetapi menurut saya ini menjadi sangat sulit
sulit diterapkan, ini juga kita membutuhkan komitmen Amerika, Souza ya. Dulu kenapa kemudian Israel ini kan babak belur ekonominya, Afghanistan juga ada banyak yang tahu, sepertinya masih tetap ngotot itu menyerang Lebanon. Jangan lupa dia setengah amunisinya itu masih di-backup oleh Amerika Serikat. 26 miliar US dollar loh diberikan oleh Amerika Serikat kepada Israel tanpa ada tindakan real dari Washington memotong bantuan militer, alutsista, persenjataan. Menurut saya Netanyahu masih menganggap tadi kan ada celahnya, wah ini Washington masih memberikan angin pada kita nih. Apalagi kan ini kalau kita lihat ya, ini kan hanya sekedar buying time dari Donald Trump karena dia ingin pemilu dan bukan tidak mungkin ada potensi nyerang lagi Iran pasca pemilu itu. Seperti itu, Sauzaya. Jadi ini menurut saya harus ada dorongan dan komitmen yang kuat untuk memotong bantuan militer, bantuan keuangan, bantuan diplomatik dari Amerika Serikat untuk bisa menekan Iran. Karena selama masih ada bumbu amunisi yang diberikan kepada Israel, itu Israel masih punya banyak jalur untuk melakukan serangan kepada wilayah Lebanon, Suriah, dan juga Gaza. Baik. Nah, kalau dengan ketegangan yang ada saat ini antara khususnya spesifik kepada Netanyahu dan juga Trump, Prof. Hik, Anda melihat sebenarnya proses buying time ini memang akan berlangsung hingga nanti mendekati pemilu atau setelah pemilu selesai juga seperti yang kata Pak Pizarro, atau justru akan ada suatu dinamika baru yang kita bisa lihat karena situasinya sama-sama memiliki kepentingan politik tapi arahnya beda? Ya, yang perlu diingat adalah ada time pressure dari pihak Amerika dengan terhadap Iran ya, karena kan gencatan senjata ini untuk 60 hari. Sehingga Trump, kalau misalnya kita bicara midterm election memang baru November, tapi memang Trump harus membangun citra sehingga Partai Republik lah yang akan menang gitu ya. Tetapi yang paling urgent itu adalah 60 hari dengan pihak Iran. Dan Iran bisa tiba-tiba saja dia mengatakan MOU ini sudah tidak akan diteruskan berakhir karena apa? Ada serangan dari pihak Israel ke Amerika Serikat. Nah, sehingga Amerika Serikat sekarang Trump ini terus menekan pihak Israel untuk tidak melakukan serangan ke Lebanon, meskipun dalam beberapa kesempatan Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahwa sudah saatnya kita bisa membangun kekuatan militer kita yang lebih kuat lagi karena kita tidak bisa bergantung pada Amerika Serikat gitu ya. Sudah ada pernyataan seperti itu. Dan memang sekarang ini kan dukungan alat militer, alutsistanya dan kemudian uang itu dari Amerika Serikat cukup besar. Dan sekarang ini Netanyahu merasa bahwa ya sekarang kita harus fokus pada kemampuan mereka sendiri. Jadi seperti itu ada semacam pressure. Dan kita berharap bahwa memang Presiden Trump bisa menekan Netanyahu untuk tidak melakukan serangan ke Lebanon, bahkan juga ke Gaza, dan kemudian khususnya untuk di Lebanon, ya mereka tidak status quo dengan apa yang mereka sudah peroleh di Lebanon Selatan ya, tapi bisa juga melakukan penarikan mundur dari pasukan Israel. Seperti itu. Baik, nah untuk terakhir berarti sampai dengan kita melihat bagaimana keseriusan dari pihak Amerika Serikat ya khususnya dalam persoalan ini, apa kira-kira Pak yang bisa kita jadikan indikator atau poin melihat bagaimana MOU ini bergerak lagi atau justru mengalami kemunduran? Pak Pizarro silakan. Iya, menurut saya salah satu indikasi Souza ya untuk melihat ini apakah ada kemajuan dalam diplomasi ini ya ialah ditariknya pasukan Israel secara bertahap. Menurut saya seperti itu. Mungkin kalau 100% Israel masih menolak, tetapi kalau dengan tekanan yang sangat kuat, mungkin bisa dilakukan dulu seperempatnya di saya. Di Gaza kan ada 3 fase kan, ditarik dulu 30%, 50% sampai 100%. Nah itu indikasi menurut saya, kalau memang ini memang ada itikat untuk menuju hal yang baik seperti itu. Itu yang kedua, dibangun zona anti perang di wilayah Lebanon Selatan seperti itu. Di mana wilayah-wilayah yang tadi diduduki oleh Israel itu harus mundur, tetapi juga tidak diduduki oleh Hizbullah, pasukan Lebanon yang masuk di situ dan UNIFIL yang masuk di situ seperti itu. Untuk menjaga benar-benar tidak terjadi lagi deeskalasi yang kemudian akan terjadi di antara mereka seperti itu. Kemudian memang harus ada dorongan yang sangat kuat bagi dari Donald Trump kepada Israel untuk kemudian memastikan ini minimal dalam 60 hari ini tidak lagi terjadi eskalasi. Sekarang Souza dilakukan gempuran itu kepada wilayah Lebanon Selatan oleh Israel. Menurut saya kalau ini tanda indikasinya, menurut saya belum bergerak kepada hal yang maju kalau kita melihat diplomasi antara untuk deeskalasi konflik yang ada di wilayah Lebanon Selatan.
Baik, jadi Donald Trump mau nggak mau harus bisa bekerja dengan waktu menunjukkan bahwa ia masih memiliki taring ya untuk bisa membuat Israel melakukan keseriusan tersebut dalam rangka MOU ini juga mencapai kata sepakat. Terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik, Prof. Fik dan juga Pak Pizarro. Salam sehat, kita nantikan bagaimana dinamika ke depannya. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih, Saudara Prof. Fik. Mari, selamat malam. Ayo Pak Bizarro. Dan pemirsa pada